Tapi itu bisa muncul. Kenapa bisa merasa aku nih banyak dosanya? Ya gitu. itu tadi. Lah kenapa? Jadi saya ya apa heran. banyak yang dikerjakan yang kalau kehidupan nakal anak-anak itu ya wajar ya. Umum ya memang. Selamat datang di Podium Podcast Holy Stadium bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Pastor Chandra. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Ya, ketemu dengan saya kembali dalam Podium Podcast Holy Stadium. Hari ini saya membawa narasumber yang luar biasa, di mana mempunyai perjalanan hidup yang unik, dan keunikan itu yang membuat kita bisa mendengar seperti satu dongeng. Nah, kalau kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Chandra ini, kita akan lihat betapa perjalanan hidup seseorang itu unik. Dan keunikan seperti apa? Kita mau dengarkan hari ini. Pak, kita mau dengarkan Pak. Ini pendengar dari Podium Podcast Holy Stadium ya. Ingin dengarkan perjalanan Bapak. Itu pasti ada sesuatu yang menyenangkan. Karena perjalanan itu akhirnya kita bisa ceritakan kepada anak cucu. Waktu malam hari kita tiduran bersama-sama, terus cerita-cerita. Anak-anak saya itu suka gitu. Cerita dulu papa gimana sih gitu. Mama dulu gimana sih. Nah, waktu mereka dengar cerita, seneng. Nah, itu hal-hal yang menarik karena itu satu perjalanan yang nyata, realita. Nah, coba Pak Chandra ceritain bagaimana perjalanan Bapak sampai akhirnya Bapak bisa menjadi seorang gembala. Ini unik sekali Pak nih pasti. Gimana? Ya, terima kasih Bu Tina untuk kesempatannya. Ini memang satu kesempatan yang bagus sekali. Saya ingin untuk membagikan lah, bisa menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan. Jadi saya pribadi ini lahir dari sebuah keluarga yang boleh dibilang keluarga yang sangat-sangat sederhana sekali. Ya, di mana ayah saya ini bekerja kira-kira hanya beberapa tahun setelah pernikahan, mungkin hanya 2-3 tahun aja. Setelah itu menganggur hampir seumur hidupnya itu. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau dalam pengamatan saya waktu saya masih kecil gitu, saya melihat saya sendiri belum mampu memahami waktu itu ya. Cuman papa ini kok sering marah sama mama begitu. Kita kan anak-anak kecil ya. Kok sering marah. Nah, mama sih diem ya, enggak begitu banyak. Tapi saya lihat-lihat kan biasa ya kalau anak melihat orang tua ribut gitu kan hatinya enggak enak walaupun masih kecil ya. 4 tahun, 5 tahun, TK, SD, SMP itu bisa melihat orang tua seperti itu kan rasanya di hati ya sangat-sangat, kalau sekarang istilahnya tidak sejahtera sekali. Sangat-sangat tidak. Bukan karena sakit ya? Bukan. Ayah saya sebetulnya juga orang yang secara intelektual pintar juga, bekerja di sebuah perusahaan ekspor import juga waktu itu ya. Cuman karena menurut cerita mamah itu mungkin karena pergaulan ya. Jadi akhirnya papa ini tidak lagi bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga begitu. Jadi mama itu jahit gitu. Tetapi itu dari gambaran eksternal di luar, tetapi yang paling hakiki itu saya tuh ketika pada usia 7-8 tahun ya, SD kelas 2, kelas 3. Aneh sekali, setiap saya bangun pagi di ranjang mau berangkat sekolah atau mau persiapan itu bisa muncul satu kegelisahan di hati. Entah itu hanya saya ataukah banyak orang juga ngalami. Kalau yang eksternal itu kan mungkin banyak yang ngalami kondisi orang tua yang tidak harmonis apa-apa. Saya pikir sih mungkin banyak sekali yang ngalami. Tapi yang saya ini memang heran, faktor internal di hati saya itu yang membuat saya kok gelisah sekali. Padahal masih SD itu. Biasanya anak umur 7 tahun itu lagi cari idola.
jam segitu, umur segitu ya. Iya bisa juga ya. Ini bisa memikirkan sesuatu. Enggak, itu muncul aja. Jadi bukan sesuatu yang saya pikir-pikirkan atau membaca sesuatu itu tidak. Apa yang muncul Pak? Nah jadi begini, saya itu setiap kali bangun pagi itu gelisah ini. Saya ini merasa banyak bersalah. Ya. Dan siapa ya yang sanggup menolong saya? Dan kalau saya meninggal kemana? Aneh sekali itu. Aneh. Padahal orang sekarang kalau dikhotbahi aja mungkin nggak masuk itu. Tapi itu bisa muncul. Kenapa bisa merasa aku ini banyak dosanya? Ya gitu. itu tadi. Lah kenapa? Jadi saya ya apa heran. Banyak yang dikerjakan yang kalau kehidupan nakal anak-anak itu ya wajar ya. Umum ya memang dengan faktor eksternal tadi orang tua yang tidak harmonis begitu, ayah yang suka menghajar dengan kekerasan ya waktu itu sih oke ya, bisa muncul rasa pahit hati, dendam sama ayah saya atau apa itu bisa muncul, tapi itu eksternal. Tapi yang internal esensinya itu tadi. Jadi saya pikir ini muncul dari mana setelah saya dewasa, saya nggak tahu. Saya pikir ya memang Allah turut bekerja ya, mungkin walaupun saya belum Kristen, orang tua saya juga bukan dari latar belakang orang yang sudah bergereja sungguh-sungguh. Bahkan saya dulu waktu masih kecil gitu nggak suka lihat orang ke gereja. Saya pernah diajak sekolah minggu berkelahi di sekolah minggu. Malahan. Iya, seperti itu. Tapi dari kegelisahan itu, kami ini kan 4 bersaudara ya. Kami disekolahkan di gereja Katolik, di sekolah Katolik begitu. Nah sekolah Katolik itu memang mengajarkan kalau masuk pagi itu doanya Bapa Kami, seingat saya kalau mau ada doa Bapa Kami. Salam Maria kalau nggak salah. Tapi doa Bapa Kami itu bisa nyentel ya. Jadi sampai hari ini pun saya masih doa Bapa Kami. Tapi luar biasa. Nah dari SD kan juga sudah mulai diajari itu pelajaran agama. SD kelas 1, 2, 3. Jadi saya sampai SMP lulus sampai STM-nya juga di Katolik. Oh, STM. Iya. Terus saya di STM Kimia Industri itu. Oh. Ada, jadi itu baru 1 atau 2 di Jawa Tengah yang ada waktu itu. Iya. Jadinya apa Pak Nek kalau kimia industri? Iya, kita yang ngeracik gitu. Bukan, itu farmasi. Ini itu berbeda. Yang di kimia industri itu masuk di perusahaan-perusahaan cat, masuk di perusahaan gula, masuk di perusahaan industri. Bikin formulanya. Iya, begitu yang di situ itu masih ada lanjutannya lagi akademi kimia industri. Tapi dari pelajaran agama itu memang menarik sekali. Dan pelajarannya sebenarnya ya tidak jelimet. Kalau SD, SMP. Tapi sudah ngerti belum? Nanti kalau mati ini kemana? Sudah? Belum tahu. Belum tahu. Meskipun sudah diajarkan itu ya? Belum tahu. Cuman pengajaran itu ternyata termemori. Jadi gini, saya masih ingat itu kan disuruh menghafalkan 10 perintah Allah. Iya. Iya kan? Iya kan, mungkin Bu Tina nggak tahu ya, juga sekolahnya di Katolik dulu. Iya. Diharuskan itu. Iya, tapi ya berguna juga. Luar biasa. Nah, guru-guru itu mengajar kan ada diktatnya. Sepele sih. Kalau saya masih ingat kok. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan itu. Terus kemudian Tuhan Yesus sahabat orang berdosa. Wah itu membekas sekali di hati saya. Terus kemudian ini baru mulai ingat ini. Ya dulu. Gitu ya. Tapi itu pelajaran itu termemori bener itu. Terus bagaimana Tuhan Yesus itu membuat mujizat-mujizat ya. Dan Tuhan Yesus itu tidak pilih-pilih orang, kalau itu bergaul, memberitakan Injil, kabar baik. Disadari atau tidak itu ternyata termemori. Nah, tapi untuk eksternal kami ya masih nakal, sekolah ya tidak ada tanggung jawab, ya sudah itu eksternal karena pengaruh-pengaruh dari luar. Pergaulannya ya? Ya sebetulnya bukan pergaulan. Saya pernah suatu saat mama saya menegur saya berkata gini,
kamu itu jangan bergaul dengan kawan saya si A begitu ya, namanya nggak saya sebut. Tapi saya bisa ngomong gini sama mama saya, Mah, jangan negor kawan saya. Belum tentu kawan saya yang mempengaruhi saya. Malah saya yang mempengaruhi kawan saya. Saya tuh malah bilang begitu, saya bisa ngomong begitu. Jadi saya itu entah bagaimana bisa objektif gitu loh, nggak subjektif kan. Orang tua itu kan seringkali, wih mesti koncone wih. Kan gitu ya, itu temennya. Tetapi maka ketika saya punya anak-anak segala ya juga tidak sembarangan saya berkata, oh gini ini temenmu atau gimana kan. Nah dari situ, dari SD ya, SD itu ya udah ya seperti anak-anak sukanya berkelahi teman-teman saya semua. Nakalnya itu yang diingat pada itu ada cerita yang lucu ndak unik yang masih keinget sampai sekarang. Wah, aku kok ya masih kelingan atau ya nakalku kayak begitu. Wah, gitu. Saya pernah distrap di bawah TK itu, TK. Saya masih ingat loh, heran saya. Karena entah bagaimana atau saya itu nakali teman atau gimana. Distrap sama guru saya di bawah pohon waru yang banyak nyangkrang. Terus? Iya ya sudah, diam di situ. Digigiti gak sama? Wah, enggak ingat saya waktu itu. Tapi saya ditaruh di situ. Itu TK saya masih ingat. Diingetin Ibu Tina ini. Saya SD kelas berapa ya? 1 atau 2. Itu kan ada Natalan bersama ini. Natal sekolah. Natal sekolah itu. Nah itu kan ada sinterklas, ada apa yang pit hitam. Wadah mereka bawa karung. Ya, wah iya kan kita datang, saya yang nggak tahu kan ya ikut. Dan ini sekolah loh, ya sekolah ya ada kepala sekolahnya ya, ada wali kelasnya. Saya ingat itu masih kelasnya di belakang itu yang di dekat TK itu perayaannya itu di situ. Entah bagaimana nama saya disebut untuk maju ke depan. Ngapain, bukan Mbak? Untuk terima hadiah, mau dimasukkan karung karena nakal. Waduh, nangis saya. Iya saya masih ingat ya itu. Aduh mungkin guru-guru saya, kawan-kawan saya. Jadi menurut saya kelihatannya biasa, tapi menurut mereka dan kawan-kawan saya itu tidak biasa nakalnya. Saya pernah nyilet kawan saya loh. Kawan saya masih ingat, iya itu SD kelas berapa ya? 5 atau 4 atau berapa itu. Iya. Ya aduh saya sampai kawan saya waktu saya datang ke tempat dia masih ingat. Saya minta maaf deh. Saya maafkan saya ada kacau dah. Kacau. Kita kalau cerita yang gitu kadang saya sudah enggak usah cerita yang gitu. Saking nakalnya ya. itu ini yang di luar iya kawan-kawan saya itu. Kalau setelah sekian tahun baru mereka tahu saya jadi hamba Tuhan begitu. Bahkan ada yang datang ke rumah saya khusus. Tanya, ya wawancara. Kok bisa? Iya. Tenane ya, tenan apa gak sih? Tidak menyangka ya. Sendiri-sendiri datangnya. Sampai nemui saya. Ya begini saya. Ya saya juga heran ya. Lah begitu besar kenakalannya kan berubah. Nakalnya nakal yang ngusilin temen, ngusilin guru. Ya itu kalau kita sama guru waktu SMP juga parah sekali. Hampir sepertiga kelas bisa bolos bareng. Pesta telur karena kawan saya orang tuanya ternak ayam petelur waktu itu di Siliwangi itu. Lah terus pesta jadi telur. Jadi guru fisika ngajar kita kan nggak suka sama gurunya. Wah, ditinggal semua sepertiga itu. Ada kesana pada dadar telur. Pesta besoknya panggil kepala sekolah sampai nangis itu ibu guru. Wah sudah ada. Wajar lah saya pikir itu guru agama aja sampai nangis sih. Itu gara-gara ya kita ini ya generasi kita. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan mengasihi saya, kawan-kawan saya sudah banyak yang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana kok bisa ketemu nih Tuhan itu dari mana? Nah, ini tadi ya esensi hakiki itu kegelisahan hati itu dari SD itu. Nah, setelah SMP lulus. Nah, itu awal pertama di mana diberlakukan tes masuk SMA walaupun pada yayasan yang sama.
Nah itu pertama kali saya. Yeah. Nah malam masih sukanya bergadang sama temen pergi-pergi, pulang malam bangun telat. Tes masuk telat, terlambat itu. Kita terlambat, saya 2 orang masuk terlambat, semua sudah pada ngerjakan. Nah untungnya masih baik hati ya. Masih baik hati itu gurunya. Kita dikasih soal-soalnya, disuruh ngisi. Yeah. Nah, saya asik ngisi. Guru pengawasnya lewat itu. Lah ketika lewat, dia langsung tanya sama saya. Telingamu itu telinga apa centelan, dia bilang. Kenapa? Ya, ditanya gitu. Karena kan begini. Itu juga awal pertama ketika kita akan memilih jawaban yang tepat untuk multiple choice. Itu dari dilingkari diganti dengan disilang. Kalau sekarang kan diarsir tuh pakai. Itu ternyata ada perubahan dari dilingkari disilang. Saya enggak dengar. Bukan enggak dengar karena terlambat juga enggak saya baca. Langsung saya kerjakan biasanya dilingkari. Nah, gurunya berkata, kuping apa cantelan? Kuping apa cantelan wajan itu. Terus saya jawabnya enak aja, ya Bapak lihatnya apa? Dari situ ya marah dia. Wah, saya sama satu kawan saya enggak diterima sudah. Diterima akhirnya langsung ya didis ya. Ya lihat pengumuman. Padahal saya dari sekolah yang sama, semua kawan saya diterima. Tapi dari situ ya kita belum ikut Tuhan, belum tahu. Tapi memang betul Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan dari orang-orang yang belum percaya Tuhan pun dia turut bekerja untuk mempersiapkan orangnya. Dan saya melihat, waduh, nggak diterima ini. Terus akhirnya ke sekolah lainnya. Saya cari sekolah lain, tes di sekolah lain SMA. Di situ diterima. Ya sudah, saya pikir ya sudahlah teman baru ya di situ ya udah. Saya pikir di situ. Lah saya nggak tahu entah bagaimana kawan saya yang juga tidak diterima itu. Ketemu mama saya, ditanya, "Kamu daftar mana?" "Oh, tante, saya daftar di sini STM Kimia Industri." "Loh, kamu daftar di situ?" "Iya." Mama saya enggak omong-omong sama saya, didaftarkan saya di situ. Didaftarkan. Masih satu yayasan. Seperti Terang Bangsa begitu loh. Kan ada SMA-nya, ada SMK-nya. Nah, ini ada STM-nya. Ada STM Kimia Industri, ada farmasinya waktu itu. Ada analis kesehatannya. Saya dimasukkan yang di Kimia Industri itu. Teman saya itu. Tapi memang suka enggak? Ya enggak tahu tuh. Dari SMP mana tahu kimia. Matematika aja enggak maksud. Ulangan dapat 3-4, seneng-seneng disobek-sobek masuk sampah waktu itu. Nah, terus akhirnya kuliah di itu. Sekolah kan. Akhirnya sekolah gini, di situ ya. Saya pikir-pikir lagi. Saya kalau sekolah di SMA yang baru di lain yayasan, mama saya harus keluar uang. Tapi kalau yang di sini masih satu yayasan masih free, Bu. Masih free. Nah, tapi waktu itu kilas balik waktu saya SD, itu kan suka lari-lari, nakal, berkelahi. Nah, ternyata ada satu tante itu ngamati saya. Dia lihat nih anak ini siapa sih? Kok nakalnya minta ampun. Ya dia suka ngajak berkelahi orang, suka bertengkar. Oh iya, waduh. Wah, saya pikir bagi saya kelihatannya wajar, tapi bagi mereka sudah tidak wajar. Saya nggak peduli kok. Wah, entah laki perempuan aja pernah saya tendang dulu. Ketemu saya minta maaf, tapi setelah saya ketemu kawan-kawan saya bilang saya minta maaf. Parah, isinya sudah. Terus minta maaf. Oh iya, gimana lagi? Nah, waktu itu tante ini lihat, ini siapa sih? Ya lari-lari, sepatunya mangap-mangap kan. Kan banyak yang cerita gitu, saya ngalami. Uang sekolah nggak bisa kebayar 3 bulan, 4 bulan, jadi kan disebutkan zaman dulu. Sekarang kan sudah enggak ya, mungkin lain cerita. Dari situ tante ini tanya sama kawannya, ini anaknya siapa? Mana atau mamahnya? Terus dikasih tahu itu loh mamahnya. Dikenalin. Akhirnya berteman tante ini sama mama saya. Sampai saya lulus SMP itu. Nah, tante ini ngomong sama mama saya. Itu anaknya suruh ngadep
suamiku mau dipanggil sama suamiku, omnya. Jadi suami tantenya ini. Oh ya, saya diomongi sama mama saya, kamu dipanggil sama omnya, suruh ke rumahnya. Oh ya, nah, saya dipanggil, ketemu ada omnya itu. Saya ditanya, kamu sekolah mau ngelanjutin kuliah enggak waktu itu? Enggak om, saya STM aja. Karena saya pikir selain saya langsung kerja, saya bisa bantu orang tua, saya nggak perlu bayar uang pangkal lagi, uang gedung lagi. Tapi itu masuk di sana kan seleksinya setahun dulu masuk, kalau nggak mampu DO. Oh. Jadi bukan sistem yang SMA tes tertulis. Iya. Jadi di situ. Jadi percobaan dulu masuk ya beneran. 1 tahun, ya. Dan sekolah di situ kan nggak murah, mahal karena alat-alat praktikum, bahan-bahan kimianya itu nggak murah-murah itu. Ya untuk ukuran itu sudah cukup mahal. Wah, ya. Nah, mama saya sedang jahit. Itu aja kalau kita kecil mau nempur, mau beli beras aja tunggu jahitan selesai. Tunggu jahitan selesai baru beli. Papanya tenang aja ya. Tidak apa-apa saya. Aduh, tapi bagaimana? Itu tapi akhirnya si om itu yang biayain. Nah, itu terus saya bilang gini, om saya mau di STM aja. Ya udah. Terus omnya bilang gini, setiap bulan kamu ke perusahaan om, temui kasirnya bernama ini, kamu minta semua kebutuhan sekolahmu tanpa dibatasi. Bukan karena saya pintar, ini bukan anak Tuhan, bukan. Jadi saya itu diperlihatkan oleh Tuhan ya, sejak kecil orang-orang yang bukan anak Tuhan tapi berhati Injil. Wah itu berulang-ulang. Punya belas kasihan ya. Iya. Heran saya. Jadi terus akhirnya om itu tiap bulan. Loh di STM sendiri saya masih nakal, pulangnya malam-malam, biliar, sudah. Nah maaf, permisi bisa satu kawan saya yang sama-sama tidak diterima ya diterima di situ juga. Wah, gaduh. Waduh, sudah diterangkan gurunya. Kimia dasar, kimia apa, pusing saya. Tapi dari situ saya ditemukan satu tetangga saya, tetangga rumah. Dia 2 tingkat di atas saya, tapi dia SMA di salah satu SMA terkenal juga. Dia panggil saya, kamu sini. Nah, saya ngomong ada apa? Kamu enggak kasihan mamahmu toh? Oh, dia tanya begitu. Mamahmu tiap hari pagi-pagi antar sekolah adik-adikmu bareng, kerja pulang sore. Nah, kamu masa sekolah dolan terus. Nancep itu perkataannya ya. Terus saya ngomong gini lah, sudah gimana? Aku nggak maksud yang diajarkan, yang nggak nangkep saya ini. Iya kan, aljabar, algoritma. Nggak maksud saya. Jadi 3 bulan pertama nilai saya bisa 4, 5, 6 tuh hebat. Karena beda mata pelajaran dengan SMA, dengan SMK yang lain tuh beda. Jadi aduh ini eksak ya, logika ada. Wah. Ya akhirnya kawan saya ngomong gini, gini. Kamu tiap jam 7 atau jam 8 malam ke rumah saya pelajari. Oh, tetangga itu? Tetangga saya, tetangga rumah terpaut berapa rumah begitu. Iya. Terus herannya saya mau. Herannya. Loh iya, saya bisa nolak, bisa apa, tapi herannya saya mau. Padahal kawan saya ini anak yatim, juga bukan anak Tuhan waktu itu. Bukan anak Tuhan. Saya Tuhan hadirkan bukan anak Tuhan, tetapi mereka berhati Tuhan. Iya. Wah itu yang membuat saya heran. Jadi saya kalau misalnya lihat ada orang percaya yang orangnya begini ya saya nggak heran, saya nggak kepengaruh karena saya sudah ketemu yang model ini. Terus akhirnya belajar itu setahun akhirnya bisa. Basicnya itu. Wah nilai jadi naik terus. Nggak perlu dikeluarin ya. Kawan saya yang satu kan kawan saya ada yang kawan saya banyak dari sekolah macam-macam tuh ada banyak. Kalau datang mau ngajak dolan, nah herannya
saya masih duduk di meja, kawan saya datang. Saya lagi tulis-tulis. Loh, kamu masih belajar ya? Ya wes aku tak dolan dewe. Saya bilang tunggu. Jadi saya itu waktu itu enggak tahu bagaimana bisa punya satu pemikiran. Kalau besok ada tes, besok ada pelajaran yang saya harus mesti pelajari, itu saya buat ringkasan. Bukan untuk ngepek, bukan untuk apa itu nyontek. Tapi bagaimana saya bisa dolan sama belajar. Tangan saya enggak tahu kalau itu tak kantong. Mereka mau biliar, mau apa, mau zaman itu. Bisa buka sebentar ya. Saya kalau digoncengin saya buka, saya belajar saya kantongin lagi. Itu bisa kepikir. Jadi waktu kemarin itu kuliah S1 teman-teman itu semua kawan kita itu tanya, kamu tiap hari pergi dolan ngopi kawin, mana tugasmu selesai? Oh belum tahu, saya sudah latihan waktu itu. Saya sudah latihan waktu itu. Sudah ngerti ya. Karena saya pernah masuk di kawan saya yang di kimia itu, dia ranking 3 atau 4. Begitu saya masuk rumahnya, itu di ruang tamunya itu besar tulisannya. Penundaan berarti peniadaan. Pantesan pinter-pinter ya. Tapi STM pun saya masih suka berkelahi itu. Ya walaupun sudah sekolah ya sudah mulai berubah cara pikirnya. Waduh. Nah dari situ mulai bisa mengikuti pelajaran sampai selesai. Selesai saya nemui omnya. Omnya sudah pindah di Jakarta. Rumah di Semarang waktu itu masih ada. Saya hubungi tante, istrinya untuk saya mau ketemu om, mau mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya ke Jakarta. Saya diantar anaknya itu satu letting sama saya juga. Tapi SD dia sekian tahun, tapi terus dia dipindah salah satu sekolah, tidak lagi bareng kita. Nah, waktu saya sampai di Jakarta, saya diajak di kantor dan ketemu omnya. Dia tanya, kamu mau apa nih? Mau sudah lulus? Om, saya mau kerja. Oh ya, baguslah kamu kerja. Nggak usah yang jauh-jauh, itu mama ditemani. Ya. Saya dikasih uang, dikasih dalam amplop. Saya dikasih Parker, Mas itu. Saya masih ingat bolpen Parker waktu itu. Saya masih ingat. Terus kamu apa lagi? Terus saya ngomong gini, satu om saya mau nyontoh om. Apa itu? Om nanti kalau saya sudah kerja, walaupun gaji saya itu tidak seberapa, saya akan nyekolahkan orang. Omnya nangis. Waktu itu. Kok bisa punya pemikiran begitu? Ya karena itu tadi itu istilahnya kasih karunia ya, tidak layak dilayakkan. Maka saya kalau nyekolahkan orang, hari ini kalau ada orang-orang yang perlu pertolongan dari sekolah saya, bukan masalah dia pintar atau tidak. Lah kalau semua yang di sekolah ke sing pintar, iya betul. Sing bodoh-bodoh, aku tambah bodoh ya. Hari ini saya tambah parah itu. Iya benar. Dari situ saya belajar banyak. Iya benar. Yang di sekolah ke sing pinter-pinter, sing bodoh. Lah ya toh Bu. Iya benar. Ya yang pintar ya disekolahkan, yang tidak ada biaya yang tidak punya ya disekolahkan, diarahkan supaya mereka giat. Dan om itu bicara begini sama saya. Sejak saya ketemu kamu pertama, jadi waktu SMP lulus itu, saya sudah tahu bahwa kamu orang yang bertanggung jawab. Lo padahal nggak tahu hidup saya jebal. Padahal saya nakal-nakalnya ya. Nakal-nakalnya dia melihat. Dan dari situ saya pulang, saya kerja, dan ya terus dalam perjalanan sebelum lulus saya ketemu kawan kecil saya, tapi dia sekolah di Abdiel. Ketemu saya bincang-bincang, tapi cara pikir saya sudah beda. Dan dia melihat saya orang seusia seumuran begini kok cara berpikirnya sudah lain, sudah berbeda. Saya diajak dia pelayanan, dia di persekutuan doa. Saya lihat dia wah kawan saya ini hebat. Perempuan? Laki. Oh laki? Iya kawan saya itu. Wow. Hebat. Saya diajak gitu. Kok pinter ya ngomong gitu ya? Kita kagum ya. Tapi ya kita belum mengenal urapan dan saya tidak tahu.
Tetapi Tuhan menjamah saya melalui pikiran-pikiran dari pelajaran-pelajaran kehidupan, agama, filosofi dari mereka-mereka yang belum dalam Tuhan, itu membuat saya bisa berpikir luas. Dan bahkan ketika kami masih muda, saya bisa berteman dengan om-om yang usia 60 tahun. Tapi setelah lulus STM inilah, nah kawan saya ini karena mengalami satu goncangan dalam hidupnya, malah dia nggak melayani lagi. Waduh, terus saya, wah ini saya kemana? Itu tapi, belum ada, maksudnya belum bertobat juga? Sayanya belum dibaptis. Tapi sudah bertobat? Belum, ya dalam konteks bertobat sudah mulai cara berpikirnya, berpikir yang dewasa, begitulah, berpikir yang baik, yang sudah tidak ngawur. Saya sudah bisa berpikir, ini kalau saya hidup begini terus ya, nakal, terus kemudian sekolah nggak tanggung jawab, orang lain tepuk tangan, saya yang habis-habisan. Saya sudah mulai bisa berpikir seperti bisa, itu. Pak. Iya, dan maka saya selesaikan itu tugas itu. Bahkan sebenarnya waktu kenaikan kelas 1 ke 2 STM Kimia ini pernah terjadi satu hal yang itu membuat saya mau keluar itu sebetulnya. Karena gara-gara saya mancing berapa hari saya sakit Tapi kawan saya luar biasa. Padahal ya kawan-kawan main loh. Heran saya. Dia bilang gini, teman satu kita sudah ndak sekolah. Masa kamu mau keluar? Lu kan umumnya orang bergaul, wes metusan lah, kan gitu bahasa Jawa ya, orang-orang gaul zaman itu. Tapi ini kawan saya beda. Heran. Yang satu sudah adu jago aja. Yang satu sudah nikah masih umur 16. Iya. Jadi saya yang masih di situ. Waduh. Padahal kawan-kawan kita yang benar-benar yang gena-gena memang dari sekolah SMP yang bagus-bagus. Yang di situ memang kita sendiri yang paling istilahnya tanda kutip on. Tapi ya karena orang yang mau belajar mau bisa lah. Tekun lah ya. Nah terus akhirnya gimana bisa sampai jadi pendeta itu? Itu kan perjalanan yang yang seperti ini kan hitam putih gitu loh, ya kan? Ya dari itu ketika kawan saya itu yang biasa bersama kita untuk saya diajak pelayanan itu kan dia akhirnya mundur. Sebenarnya dia mau melanjutin S1 di Malang, nggak jadi waktu itu. Nah, akhirnya saya ini mau cari gereja mana? Sudah ada kerinduan mau cari gereja. Iya, terus akhirnya saya di Pringgading. Saya mantap itu tahun 88 Januari saya dibaptis di situ. Terus saya percaya ketika saya diselamkan itu seluruh dosa saya kubur bersama kematian. Akhirnya pertanyaan yang dari kecil itu kegelisahan itu terjawab, yang internal. Nah yang eksternal itu step by step diubah Tuhan. Ada waktu-waktu jatuh bangun. Jadi memang ada beberapa tahap. Jadi waktu kecil sampai lulus STM, dari lulus kemudian bekerja, kemudian menjadi hamba Tuhan, menikah dulu, pranikah ke pernikahan, dan kemudian menjadi hamba Tuhan. Ya memang panjang Bu, tetapi intinya itu tadi, saya mengenal Kristus karena sekali lagi kasih karunia ya, dan saya mengikut Yesus bukan karena saya menjadi kaya, bukan karena saya sembuh dari sakit atau apa, tapi basically dari esensi keberadaan kegelisahan hati seorang anak kecil. Kalau mati masuk mana ya? Siapa yang sanggup mengampuni dosa saya? Itu plan yang paling hakiki dalam hidup saya. Nah itu kan akhirnya kalau jadi pendeta itu kan panggilan, ada panggilan Tuhan. Nah bagaimana, jadi setelah menikah bekerja masihan biasa? Saya sudah wira swasta waktu itu. Jadi kita langsung lompat ke situ aja ya. Jadi gini, teman-teman kami ini yang sudah pada nikah ini. Jadi saya nikah usia 29 waktu itu. 29. Saya ke gereja, saya mendengarkan firman-firman Tuhan. Nah, entah bagaimana itu Tuhan itu bisa taruh di hati saya satu kesungguhan untuk berdoa bagi seorang istri.
Padahal yang nggak ada mentor, nggak ada yang apa yang itu? ngajari, Iya, jadi nuntun. saya yakin ya, firman Tuhan itu sebetulnya kalau didengarkan walaupun itu minggu ya, itu mentor. Jadi saya kalau ke gereja tuh gini, besok minggu Pak Pendetaku mau khotbah apa ya? Itu sudah saya nunggu-nunggu. Jadi begitu saya dengar, selesai 2 hari minggu sampai mau minggu lagi itu saya praktekkan. Itu terus menerus. Yeah. Jadi itu yang menggembalakan saya itu firman itu. Firman. Yang mentor itu perlu, penting. Itu pasti tidak bisa kita pungkiri. Tetapi sebenarnya kalau kita mau dengan kesungguhan hati menghargai firman, firman itu mentor kita yang the best, yang perfect lah. Menurut saya. Menuntun benar-benar dari dalam. Dalam pertengahan saya kerja apa itu saya pikir ya, Tuhan, pikiran saya, manusia saya itu. Kalau kerja itu sudahlah. Yang penting saya benar, saya jujur kan gitu ya. Sudah oke. Gereja gitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata Tuhan itu campur tangan dalam semua aspek. Betul. Wah, itu ternyata ada pengalaman saya sendiri itu ya. Mestinya saya sudah dikirim ke Jerman waktu itu untuk lanjutin studi lagi di salah satu perusahaan. Oh, akhirnya bekerjanya juga sesuai dengan yang dipelajari ya. Karena satu pendiri sekolah STM kimia kita itu berkata jangan sampai ilmu yang kamu pelajari itu tidak berguna. Nah, waktu reuni itu kan pendirinya sudah 94 tahun. Masih hidup hari ini. Oh iya? Iya, dan bukan orang Kristen ya, tetapi ya nggak tahu saya yang pastinya apa. Tetapi dia guru kimia teknologi dari ITB. Jadi guru-guru kimia kami itu umumnya dari dosen-dosen Undip. Jadi kami di STM itu sudah terbiasa dengan pola dosen yang mengajar. Karena memang tidak waktu itu belum banyak lah guru-guru yang kimia yang mumpuni untuk ngajar di kimia ini. Jadi banyak yang di situ. Nah, guru kami ini berkata demikian. Waktu selesai praktikum kimia teknologi, itu dia tulis di buku saya. Anda adalah orang yang berbakat untuk bidang ini. Saya tidak tahu, begitu saya buka, saya baca, hati saya merasa seperti mendapat satu semangat ya, suatu dorongan, encourage begitu. Beliau dari ITB, angkatan beliau tuh sudah jadi menteri, sudah jadi sudah hebat-hebat, tapi beliau ada panggilan mendirikan sekolah untuk anak-anak supaya mengenal teknologi, mengenal teknik kimia. Dia tinggalkan itu semua, dia rela jadi guru. Dan kalau ngajar kami dia berkata, kalau kamu kerja, besok kamu produksi, kamu apa, kamu jangan membohongi orang. Jadi kerja yang baik lah. Jadi saya banyak menerima hal-hal yang menurut saya itu ajaran-ajaran Tuhan dari mereka. Dan bahkan dia mengajarkan sama kita ini, kalau kamu terjadi trouble dalam sebuah perusahaan atau apa, logikamu itu dipakai. Oh, hebat dia. Jadi ada berapa guru ITB itu mengajar kami. Ada yang kalau kimia analisa itu dari Undip. Itu mereka itu orangnya loh, dia kawan saya nih loh, perempuan ngomongnya kotor. Dia bilang kan masih bahasa Belanda itu. Kamu seperti bedinde aja. Tahu ya? Iya, ada. Luar biasa. Jadi kelihatannya biasa. Mereka itu guru mengajar itu kelihatannya biasa, tapi bagi kami setelah sekarang itu modal. Hari ini kawan-kawan saya kerja ketika ngadepi trouble macam-macam, dia ingat itu nasihat istilahnya pendirinya ini. Luar biasa. Ada nilai-nilai yang dimasukkan ya. Dan kemarin waktu reuni aja ada yang jadi satu profesor di LIPI. Di sana kita reuni bersama. Dia bilang, kalian kalau kita reuni selalu mendoakan saya umur panjang buat apa?
sulit sekali ngatasi dosa. Dia ngerti ya. Teman-teman itu beliau ngomong gitu. Ya, sudah saya lihat kalian apa itu yang dihasilkan dari murid-murid yang sudah lulus dari itu kimia industri? Ya, beberapa kawan-kawan kami yang dulu juga angkatan-angkatan di atas maupun di bawah, mereka orang tua itu ya berkata banyak yang berubah, ya sudah tidak duka. Terus akhirnya kerja apa dari anak-anak yang sekolah itu? Ya, mereka ada yang kerja di perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan besar. Sebagai peneliti? Juga apa pembuat formula? Beberapa satu kawan saya, angkatan saya ada di salah satu perusahaan rokok besar di Indonesia. Ada berapa orang, yang satu ada di Bontang. Ya puji Tuhan lah kawan-kawan kami biasa itu, ya. Luar biasa. Nah, terus gimana caranya Bapak dari tadi akhirnya bekerja dulu dan terus akhirnya kok bisa terima panggilan Tuhan? Itu Bu. Saya berdoa Tuhan, gimana? Saya kan saya kerja di satu perusahaan dan saya mensuplai barang-barang ke pabrik itu. Nah, saya ketemu salah satu ya perempuan ya di situ ya. Entah bagaimana ya, kok saya seneng gitu ya. Ya. Nah, saya pas juga itu jadi istri akhirnya. Tapi sebelumnya itu saya berdoa dulu. Berdoa apakah boleh Tuhan? Ya, saya kan nggak kenal. Ya. Jadi sopan ya Pak ya. Saya berdoa dulu. Tanya Tuhan. Nggak ada yang ngajari, tapi saya. Tapi saya gini, nggak tahu kesadaran tuh gimana ya. Jadi saya sampai gini ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, aku orang nggak sempurna. Aku orang banyak kelemahan. Aku ini nggak bisa berkeluarga sudah. Nggak bisa. Ya, tanda kutip mungkin terlalu egois sekali lah macam-macam. Nggak bisa Tuhan. Tapi kalau aku ini sampai menikah cuma satu permintaan Tuhan. Tinggallah di tengah-tengah perkawinanku. Saya enggak minta gedung pernikahan dengan gedung yang besar, macem-macem, naik mobil mewah, enggak. Cuman itu permintaan saya sama Tuhan. Dengarkan yang masih single. Itu, tapi pengaruh besar loh sampai hari ini. Kayak punya apa ya, permintaan tersendiri khusus ya. Iya, khusus. Jadi bukan permintaan yang umum-umum orang, wah biar ini ya ada satu kesaksian aku bisa menikah di satu gedung dengan makanan yang oke, yang mewah, yang macam-macam, dihadiri banyak orang. Itu umum orang. Tapi saya ada satu ciri khas, yaitu sekali lagi internal itu penting sekali. Karena itu mempengaruhi hari-hari ke depan pernikahan aku. Ini bukan orang yang hebat di dalam pengenalan akan Tuhan, juga tidak hebat macam-macam. Nah, itu waktu saya berdoa sungguh-sungguh, tiba-tiba itu ya, setengah tidur setengah sadar, audible, baiklah tapi giatlah akan Tuhan. Langsung saya duduk di tempat tidur di pinggir. Takut saya, Tuhan bisa omong. Karena pendeta saya waktu itu kan belum sepopuler sekarang. Tuhan bicara kan. Pak pendeta saya kan sekolah teologinya tinggi ya. Beliau kalau firman, menurut firman Tuhan yang dibaca ini kan enggak berani seperti kita sekarang sebrono. Iya, tapi justru di situ, loh, Tuhan kok bisa ngomong ya? Takut saya pikir satu takut itu, yang kedua saya melayani apa sekolah teologi yang udah. Terus akhirnya saya dapat istri saya itu. Saya belum pelayanan, semakin takut saya. Saya temui kawan saya yang dulu, yang waktu masih remaja itu, yang bareng-bareng, yang terus dia tidak melayani lagi. Saya datangi rumahnya, saya bilang yuk melayani lagi. Kamu yang khotbah, aku yang ngiderin kantong kolektan. Saking takutnya itu, tunggu kawanku akan datang nanti dari Bandung akan ngerintis ya. Tunggu ndak datang. Saya mau ke gereja saya. Kalau sampai ndak datang, saya mau ngosek WC atau apa, saya mau melayani di gereja saya bilang. Ya karena sudah Tuhan ngomong baiklah, ini sudah
sudah diberikan saya ini istri. Nah sekarang melayani, giatlah akan Tuhan. Giatlah akan Tuhan itu kan belum. Kalimat perintah itu ya, giatlah akan Tuhan. Nah giatnya itu giat yang bagaimana? Saya kan dia bingung. Terus akhirnya ke gerejanya? Enggak, akhirnya kawan saya ini datang. Nah dari situ saya mulai melayani sampai hari ini. Saya melayani Tuhan sampai anak 5. Tapi itu nanti kesaksian tersendiri ya. Anaknya Pak Chandra 5? 5, 1 di surga. Sudah stop belum Pak? Oh sudah lah. Yang di mana ini Panti Lasa sampai bilang, Bu berhenti ya. Banyak nonton film supaya tidak beranak terus nonton TV Pak. Nah saya suka lebih baik istri 1 anak banyak daripada istri banyak anak 1. Nah sekarang kan banyak yang begitu ya, parah ini. Jadi situlah akhirnya terus mulai pelayanan. Tapi memang mengherankan karena gini, yang ketemu dengan Bapak itu adalah bukan orang-orang yang dia tidak tahu firman Tuhan. Betul. Tapi yang dikerjakan itu adalah seperti yang diajarkan di Alkitab. Nah, orang-orang yang seperti itu kita hari ini kita bisa meyakini itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk berbicara kepada kita. Betul. Dan tanpa sadar itu mengarahkan kita untuk hidup benar. Betul. Nah, saya yakin itu yang tak lihat, Tuhan luar biasa ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana ternyata Tuhan itu memang betul. Alkitab katakan bahwa sebelum kita lahir, kita itu sudah ditulis. Betul. Di dalam kitabnya dia. Sudah bahkan mengenal, ya? Nah, mau jadi apa sudah ditulis dan ternyata Tuhan mempunyai rencana itu akhirnya jadi karena apa? Diatur sama Tuhan. Betul. Nah, itu luar biasanya Tuhan dan kita. Satu kesaksian yang saya ingat waktu itu kami diundang ke Full Gospel Jakarta, saya pelayanan firman di sana. Saya kontak kawan saya yang ngajari dulu, ngajari saya waktu di STM Kimia yang saya tidak bisa apa-apa, nilai jelek itu tetangga saya yang ngajari. Ternyata kan beliau ada di Jakarta. Saya kontak beliau, saya tidak ngomong kalau saya khotbah. Saya ajak ketemuan di Full Gospel itu. Beliau datang, kaget lihat saya. Dia bilang, waduh. Ya saya yakin dia senang sekali dan dia juga ngomong, wah mamahmu senang sekali ya lihat kamu ya. Sekarang masih hidup mama? Masih. Wah. Bareng kita ini mama ini. Nggak sia-sia aku jahit sampai malam. Wah iya. Ternyata kan jadinya anak sama kerupuk gendar itu ya. Iya. Tapi saya bersyukur Bu Tina. Gini, jadi pesan saya kepada anak-anak muda yang mungkin belum beruntung dengan keuangan yang sangat pas-pasan ataupun minim. Tunggu. Kesehatan itu aset. Kesehatan itu kekayaan yang Tuhan berikan pada kita. Ya andai kata waktu itu kami kelimpahan uang dengan makan yang sembrono, mungkin hari ini saya sudah tidak bisa makan durian, tidak bisa minum kopi, tidak bisa apa. Jadi Tuhan baiklah. Mungkin dari makan kita yang sederhana itu malah sehat. Bukan. Saya pikir memang luar biasa. Jadi saya kalau kasih tahu anak saya, kalau kita misalnya makan enggak sampai yang enak-enak sekali atau apa, ya bersyukur aja. Nanti tahun-tahun ke depan, 10, 20, 30 tahun ke depan kamu akan tahu. Kawan-kawan saya sudah, kemarin saya ketemu kawan saya, dia bilang kawan kita yang ini udah kok sakit. Katanya dehidrasi loh, dia kaya raya kok dehidrasi. Dia bilang saya sendiri sekarang ya nggak mau. Kalau saya dulu kerja jam makan saya nggak peduli, tapi hari ini saya nggak. Karena apa? Selain kalau sakit keluarnya uang banyak dia bilang. Tapi saya ngomong bukan hanya keluar uang banyak. Kalau kamu sakit ya tersiksa atau sakit. Kalau betul. Sembuh. Kalau enggak, ya itu Bu Tina. Satu yang saya pelajari juga, jangan sepelekan kata-kata yang dari internal kita. Internal betul, itu. Betul. Karena di internal itu ternyata itu nuntun kita. Betul.
Iya. Apakah itu yang Rasul Paulus berkata hati nurani ya? Iya. Karena Tuhan selalu kalau hati nurani itu memang murni Mas Ian di situ. Nah disitulah itu kelihatannya kecil tapi tuntunan Tuhan. Aku kalau mati masuk mana ya? Gelisah sekali. Ya kan? Itu hal seperti itu sampai akhirnya bisa melihat, oh iya loh, ini aku dituntun Tuhan sampai sedemikian rupa. Dan itu membuat kita tahu bahwa tidak usah takut pada waktu kita tidak punya uang pun Tuhan itu nanti punya cara menuntun kita. Karena Tuhan sudah punya rencana indah bahwa Pak Chandra ini suatu ketika akan jadi hamba Tuhan, menggembalakan jemaat jadi berkat untuk kota Semarang. Dan bertemu Bu Tina ini. Ya gitu Pak. Terima kasih buat kedatangannya di podium di podcast Holy Stadium. Biarlah apa yang disampaikan bisa memberkati semua kita. Amin. Tuhan Yesus berkati Pak. Sama-sama Tuhan Yesus berkati. Ketika kau mencari jati diri, jangan kau cari dari dunia ini. Ketika kau bertanya siapa jati dirimu, datang kepada penciptamu, dan engkau akan temukan jati dirimu yang sejati. Dan kau akan tahu bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihimu.